Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari dalam renungan pagi dan kita sedang bahas satu tema yaitu tidak bisa dipisahkan. Dan kemarin kita melihat bahwa ternyata iblis mampu membuat manusia itu terpisah dengan Allah dan membawa kematian. Yaitu ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Manusia tidak bisa terpisah dengan yang namanya Allah. Saudaraku kasih Tuhan, lalu apa yang harus terjadi dalam hidup kita yang kita sudah terpisah dengan Allah? Allah adalah Allah yang luar biasa. Firman-Nya berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Berarti ada rencana Tuhan dalam hidup kita ini supaya kita ini bisa tidak terpisah dengan Allah. Jadi saudara kasih kita mengenal yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan saudara kasih Tuhan, kita mesti mengawali bukan dari Allah Bapa, tapi mengawali dari yang disebut Yesus Kristus. Jadi ada bagian yang Yesus kerjakan dalam hidup kita supaya kita ini bisa kembali dan bisa menyatu lagi dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara Tuhan dalam firman-Nya, dikatakan di dalam Matius 2 ayat yang ke-17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di dalam sinilah kita ngerti bahwa ada karya terbesar di dalam Yesus. Yesus mencari orang yang terhilang. Yesus mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Jadi saudaraku kasih Tuhan, melalui Yesus inilah kita bisa awal kembali kepada yang namanya Allah. Awal kembali kita bisa hidup karena melalui Yesus. Dikatakan saudara Yesus Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara Tuhan, ini caranya. Jadi bagaimana kita ini bisa kembali, bisa menikmati kehidupan. Satu cara adalah melalui hadirnya Yesus yang mencari orang-orang yang berdosa. Kalau kita bersedia membukakan pintu hati kita, dia akan masuk, menyelamatkan akan hidup kita. Dikatakan jelas dalam Lukas 19 ayat ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Melalui perjalanan Yesus Kristus, jadi ada tugas atau kerja yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus. Dia mencari orang yang berdosa. Saudara dan saya, melalui Yesus Kristus, kita bisa memulai kehidupan. Kita bisa memulai kehidupan yang harusnya kita mati. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk Yesus yang mencari orang berdosa. Dan kami butuh itu supaya kami boleh hidup kembali. Haleluya. Amin.